Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari bersama kita jeda, hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menyambut sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bersyukur Tuhan, ketika kami, Tuhan perkenankan menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan berbagai macam berkat yang boleh kami rasakan. Bersama orang tua, orang terkasih kami datang kepadamu mengucap syukur dan terus berpengharapan di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, ketika kami rapuh, ketika kami egois, ketika kami mengandalkan diri kami sendiri. Ajar kami untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari pemberian-Mu. Terlebih ketika kami boleh bersama menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang akan menemani dalam renungan kita terambil dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita. Ulangan 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Perintah yang utama. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang dan untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu akan takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang kepada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan kamu akan hidup lebih lama di sana. Dengarlah, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumah atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau juga harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikian sabda Tuhan, kita yang berbahagia yang merenungkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, masing-masing dari kita tentu pasti punya ayat favorit. Ayat yang dimana ketika membacanya, ketika merenungkannya, kita beroleh kekuatan dan pengharapan. Mungkin ada yang menaruhnya di wallpaper HP, ada yang menaruhnya di tiang pintu, ada yang menaruhnya sebagai lukisan di dinding, stiker di mobil, dan berbagai macam tempat. Itu semua mengingatkan, menguatkan kita tentang firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Dalam keluarga, kita juga terdiri dari berbagai macam orang, di mana masing-masing setiap keluarga punya ayat favorit yang berbeda juga. Ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya kumpulan individu, bukan hanya orang-orang yang berkumpul, tetapi tempat di mana karya Allah dikerjakan. Mengingat di satu keluarga ayat favoritnya bisa berbeda, ketersapaannya juga bisa berbeda. Keluarga tidak menjadi batas-batas, tetapi menjadi bagian dari diri kita,
di mana kita bisa menyaksikan karya Allah itu. Bacaan kita tadi adalah keteladanan keluarga Israel tentang bagaimana menghidupi, bagaimana belajar, bagaimana menjalani kehidupan dengan memperhatikan perintah Tuhan. Bagaimana keluarga Israel membentuk kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan firman Tuhan. Dan itu dimulai dengan mengajarkan perintah Tuhan. Di ayatnya yang keempat kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Dan untuk itu bangsa Israel diminta untuk mengajarkannya, untuk membiasakannya dalam keluarga. Berarti dari sini keluarga ini adalah semaian iman, tempat di mana iman itu tumbuh, tempat di mana iman itu berkembang. Bagaimanapun tidak semuanya dalam keluarga itu ideal. Tetapi keluarga menjadi tempat di mana perkembangan iman itu kita saksikan bersama. Bagaimana naik turunnya beriman itu ada, tidak selamanya bersemangat, ada kalanya sedih juga. Dan momen itu menjadi momen pendidikan bersama, pembiasaan bersama. Bahkan kita tadi menyebutkan bangsa Israel bisa diminta untuk mengulang-ulang, menjadikan lambang, mengikatkan pada tangan. Itu semua dalam rangka pendidikan, dalam rangka pembiasaan. Ibu bapak, kita bisa melihat pada bagaimana pembangunan spiritualitas iman keluarga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Pembangunan iman, pendidikan iman tidak sederhana sekali jadi. Tidak. Ada proses panjang. Proses di mana itu semua memerlukan perjuangan. Dan di dalam proses itu kita bisa melihat juga bagaimana tantangan kita di masa kini. Kehidupan keluarga tidak mudah, waktu berjumpa terbatas, anak-anak terpapar oleh informasi di media sosial yang kian beragam, berita hoax, itu semua mewarnai kehidupan kita berkeluarga. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, kita diingatkan lagi tentang perintah yang utama untuk terus mengajarkan secara berulang-ulang. Dan itu menuntut kita, mengharap kita untuk aktif belajar, untuk membaca firman Tuhan, untuk mengulang-ulang itu semua. Dan lebih dari itu, kita diajak untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu dimulai dengan praktik-praktik yang sederhana, seperti berdoa bersama, punya mesbah keluarga, momen bersama dengan keluarga, membacakan kisah-kisah iman sebelum tidur, menceritakan kebaikan Tuhan yang diterima hari ini. Itu semua menjadi cara kita untuk mengulang-ulang bagaimana karya Tuhan itu baik, dan kita dimampukan menjadi umat Tuhan yang bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Dalam hal itu, karya Tuhan begitu nyata atas kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita doakan keluarga kita doakan sesama kita doakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdoa. Perintah-Mu yang utama mengingatkan kembali akan perjalanan hidup kami sebagai keluarga. Ketika bangsa Israel Engkau minta mengulang-ulang kembali apa yang menjadi perintah-Mu, bahkan membiasakannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari. Tuhan, mampukan kami juga untuk bertindak demikian, untuk menjadikan perintah-Mu, mengajarkan apa yang menjadi kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keluarga kami, meskipun keluarga kami tidak mudah dalam menghadapi berbagai macam persoalan,
tetapi kami mendoakan, kami mempercayakan di dalam Tuhan bahwa setiap perjuangan pergumulan mereka, anggota-anggota keluarga kami, ada pengharapan. Kami mendoakan keluarga kami yang sakit, keluarga kami yang berduka, yang kehilangan, yang berjuang di kota lain, kiranya Tuhan tolong, sehingga setiap apa yang dikerjakan, pertama-tama untuk umat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, lingkungan sekitar kami, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama merayakan kehidupan. Ini kami Tuhan, ajar kami, ampuni kami dalam setiap dosa dan kesalahan kami, dan mampukan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.